Sahabat Retimes, kembali lagi bersama saya Nadia. Kali ini kita akan membahas topik-topik hangat yang menjadi perbincangan warganet selama satu pekan. Berita pertama kita datang dari Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang resmi mendapat dukungan relawan pro Jokowi Sulsel sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Projo Sulsel Herwini Niala pada Minggu 18 Mei 2023. Herwin menyebut keputusan ini diambil dari forum konferensi daerah yang diikuti hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Menurut Herwin, dipilihnya kedua tokoh tersebut karena dinilai memiliki kepribadian yang baik dan bisa memimpin negara. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hadiri pemeriksaan KPK, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebut dirinya akan kooperatif. Sebelumnya KPK membuka penyelidikan terhadap dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang membuat nama Syahrul Yassin Limpo ikut terseret. Terkait hal itu, SYL memastikan dirinya akan kooperatif terhadap proses yang berjalan. Berita selanjutnya datang dari 7 fraksi DPR RI yang setuju rancangan Undang-Undang Kesehatan dibawa ke paripurna. 7 fraksi tersebut diantaranya ada PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan P3. Keputusan tersebut diambil setelah membacakan pendapat akhir mini fraksi dalam rapat Komisi 9 bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 19 Juni 2023. Baik sahabat Retimes, berita selanjutnya soal pungutan liar sebesar 4 miliar di rutan KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut tidak akan pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum ini. Ia menyebut ini bagian dari komitmen zero toleransi dari KPK dalam menangani perkara atau proses penegakan hukum yang terjadi. Sejauh ini dugaan pungutan liar yang diberikan para tahanan kasus korupsi kepada terduga pejabat rumah tahanan KPK mencapai 4 miliar. Baik, berita selanjutnya ada Presiden Jokowi yang tetapkan penambahan libur dan cuti Idul Adha pada 28 sampai 30 Juni 2023. Jokowi menyebut bahwa hal ini dilakukan untuk mendorong ekonomi. Menurutnya, ada peluang penambahan perputaran uang di daerah, utamanya untuk kawasan pariwisata. Baik, berita selanjutnya datang dari Kapolri Listio Sigit Prabowo yang singgung soal proses ujian praktik pembuatan SIM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sigit ke Kepala Korps Lalu Lintas dan meminta adanya perbaikan. Menurutnya, tes pembuatan SIM ini terlalu sulit. Ia mengatakan hanya 10% kemungkinan orang bisa lolos. Berita terakhir terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang segera dilakukan oleh DPR RI. Sejumlah pasal diusulkan untuk dirubah. Salah satunya adalah pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun diusulkan menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Menurut Ahmad Baidowi selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI, alasan perubahan masa jabatan Kades tersebut diusulkan agar sisa konflik Pilkades bisa reda. Baik, itulah tadi berita hot yang kami rangkum selama sepekan ini. Terima kasih telah membaca berita di Retimes ID. Saya Nadia Nabila pamit undur diri dan sampai jumpa.